Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Zahir Hasabila. Saya hari ini akan mempresentasikan ringkasan hasil sebuah penelitian yang mana berjudul Kemampuan Menggunakan Frasa Nomina dalam Kalimat Siswa Kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar, yang ditulis oleh Adelta Heni pada tahun 2017. Kemudian di slide selanjutnya, ada tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan pokok-pokok hasil analisis dari bab 1, bab 3, dan bab 4. Saya akan memaparkan permasalahan utama yang akan diangkat dalam penelitian, solusi yang ditawarkan oleh peneliti, serta menyampaikan saran pengajaran berbasis temuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap frasa nomina. Kemudian di slide selanjutnya ada bab pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat utama bagi manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengetahuan. Kemudian dalam penggunaan bahasa, frasa nomina atau kelompok kata benda memiliki peranan penting, karena sering menjadi unsur objek maupun objek dalam sebuah kalimat. Pemahaman terhadap frasa dan nomina sangatlah penting agar kalimat yang dibentuk menjadi jelas dan sesuai kaidah. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami struktur dan penggunaan frasa nomina dalam kalimat. Karena itulah, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan siswa kelas 8 di SMP Negeri 23 Makassar dalam menggunakan frasa nomina secara tepat. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Selanjutnya pada bagian metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang berarti data yang diperoleh dianalisis secara statistik untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam hal tertentu. Dalam hal ini menggunakan frasa nomina. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar, yang mana berjumlah 323 orang. Dari jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel kaca sebanyak 36 siswa sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Dari data yang dikumpulkan melalui tes tulis, di mana siswa diminta untuk menuliskan kalimat yang mengandung frasa nomina. Hasil tes inilah yang kemudian dianalisis siswa untuk mengukur kemampuan. Di bab selanjutnya, pada bab 4, ada hasil penelitian. Di bab ini saya akan menjelaskan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap kemampuan siswa dalam menggunakan frasa nomina. Penelitian ini melibatkan 36 siswa dari kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar yang dipilih secara asal dari total populasi 323 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui tes tertulis, di mana siswa diminta membuat kalimat yang mengandung frasa nomina. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan frasa nomina secara tepat dalam konteks kalimat. Jadi, berdasarkan hasil analisis data, diperoleh temuan sebagai berikut. Sebanyak 34 siswa atau setara dengan 94,44% dari total sampel berhasil memperoleh nilai 75 ke atas. Kemudian, sementara itu, hanya 2 siswa atau sekitar 5,55% yang memperoleh nilai di bawah 75, yang mana dikategorikan sebagai cukup. Kemudian rata-rata nilai keseluruhan dari 36 siswa adalah 83, yang berarti secara umum siswa tersebut memiliki kemampuan dalam menggunakan frasa nomina yang sudah berada di tingkat memuaskan. Nilai ini mencerminkan bahwa pemahaman terhadap frasa dan nomina telah dimiliki oleh mayoritas siswa meskipun tentu masih terdapat ruang untuk memperbaiki dan memperdalam. Di selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Setelah saya menjelaskan hasil penelitian, peneliti ini juga mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi siswa terkait dengan frasa nomina dalam kalimat. Permasalahan ini penting untuk dipahami karena dapat menjadi dasar bagi perbaikan strategi pembelajaran ke depan. Secara umum, permasalahan siswa ini berada dalam kategori baik, namun terdapat beberapa kendala dan kelemahan mendasar yang ditemukan. Yang pertama permasalahannya adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap frasa nomina secara konseptual, yang dimana beberapa siswa masih belum bisa membedakan dengan jelas apa itu frasa nomina, bagaimana bentuknya, dan kapan frasa tersebut digunakan dalam kalimat. Permasalahan yang kedua, minimnya perhatian siswa terhadap kaidah tata bahasa. Dalam beberapa hasil tulisan siswa, ditemukan beberapa
struktur gramatikal kalimat. Ini menunjukkan lemahnya kesadaran terhadap pentingnya tata bahasa dalam berkomunikasi secara tertulis, termasuk dari siswa tadi bagaimana menyusun frasa nomina yang tepat dalam konteks kalimat yang tepat. Kemudian permasalahan yang ketiga ada kurangnya variasi latihan kontekstual. Pembelajaran yang cenderung bersifat hafalan dan terlalu teoritis membuat siswa kesulitan menerapkan frasa nomina dalam situasi nyata atau kalimat sehari-hari. Jika tadi ada permasalahannya, kemudian kita masuk ke bagian solusi. Yang mana solusi yang diterapkan, yang pertama itu menerapkan pembelajaran kontekstual yang bermakna, di mana siswa belajar menggunakan frasa nomina melalui situasi nyata. Kemudian di solusi kedua, menggunakan media interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Kemudian ada lagi melakukan evaluasi secara berkala agar guru dapat memantau perkembangan serta kemampuan siswa secara terus-menerus. Kemudian solusi yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada guru agar lebih efektif dalam mengajarkan frasa nomina, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Baik, di slide selanjutnya ada lampiran, yang mana sebagai pelengkapan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan. Penulis juga mencantumkan beberapa lampiran berupa contoh tes tertulis yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan frasa nomina. Jadi lampiran yang saya sertakan ini bisa memperkuat validitas penelitian karena menunjukkan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari instrumen yang jelas dan terukur. Terakhir, kesimpulan dari presentasi saya adalah dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan siswa tidak hanya memahami frasa nomina secara teoritis, tetapi juga mampu menggunakannya secara praktis dan komunikatif dalam berbagai bentuk kalimat. Kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua menjadi kunci utama untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru, terutama dalam memahami pentingnya penguasaan frasa nomina dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pagi. Nggak ada pertanyaan kan?